Baik, selamat sore semuanya. Untuk video materi kali ini menyambung video materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran terkait dengan quantity. Kalian di sana bisa belajar tentang perbandingan jauh lebih besar, kemudian 2 kali lebih besar, 2 kali lebih kecil. Kemudian kalian juga bisa belajar bagaimana cara membaca tabel density, melting point, typical tensile strength. Di sana ada beberapa material, ada titik lelehnya, ada tensile strength-nya, relative cost, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kalian juga dapat belajar tentang climate. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi, masih tetap tentang ukuran namun dalam lingkup yang berbeda. Di sini adalah lingkupnya adalah proporsi. Bisa kita istilahkan perbandingan, bisa. Coba kita lihat gambar yang ada di tampilan. Di sini ada plan of building, ada room A and room B. Di sana sudah ada ukuran, ada lebarnya 3 meter untuk room A, kemudian panjangnya 5 meter. Room B punya lebar 7 meter, kemudian panjangnya 21 meter. And then di bawahnya ada penjelasan. The ratio between the length and width of room A is 5:3. Di sini dijelaskan bahwa rasio antara panjang dan lebar room A itu adalah 5:3. Benar ya? Ini adalah panjangnya, kemudian ini adalah lebarnya. And then kalimat selanjutnya rasio juga berkaitan dengan rasio panjang dan lebar, namun pada room B. Nah, berapa perbandingannya? Di sini dijelaskan 3:1. Mengapa di gambar 7:21? Tentunya kalian sudah tahu bagaimana cara mencari perbandingan. Jadi yang 7 ini dibagi dengan 7, 21 dibagi dengan 7, jadinya 3. Jadi untuk panjangnya adalah 3 dan untuk lebarnya adalah 1 dalam perbandingan. Kemudian di kalimat selanjutnya dijelaskan room B is wider than room A. Room B ini lebih lebar daripada room A. 21:5 jauh ya. Kemudian but its width is less in proportion to its length. Kemudian berkaitan dengan room B is relative narrow, proportional narrow. Ini hubungan relatifnya, hubungan proporsionalnya seperti apa? Yang room B sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Kalian catat kosakata yang kalian anggap baru, kalian catat dan cari sendiri untuk artinya. Kemudian kita lihat gambar yang di sebelahnya. Now, look at this diagram showing the relation between size and supporting strength. Gambar-gambar ini menunjukkan hubungan antara size, ukuran, dan support kekuatannya. Di sini support kekuatannya itu strukturnya.
Ini ada tower, ada 2 tower. Yang pertama water tower, and then 2 microwave tower. Di sini dijelaskan ini strukturnya. Struktur itu adalah yang menopang beban. Jadi jika water tower, bebannya adalah yang di atas ini. And then untuk microwave, ini bebannya yang di sini. And then yang di bawah ada residential buildings, ada block of flats and tropical house. Di sini ada struktur penyokongnya, kolom-kolomnya, kemudian ini beban yang dipikul. Kemudian ada pertanyaan di bawah. Kita coba bahas salah satu. Which tower carries a relative heavy load? Tower yang menopang beban terberat. Tower di sini ada 2, ada water tower and microwave tower. Dari gambar sudah terlihat bahwa beban yang berat adalah di water. Di sini hanya seperti ini bebannya, terus kemudian secara visual bisa kita lihat ya, jelas sekali. Kemudian which building carries a relative light load, yang sedikit, yang building yang di bawah berarti 1, 2, ini mana yang sedikit bebannya, ini atau ini? Tentunya kalian sudah tahu jawabannya, dan seterusnya bisa kalian jawab untuk bahan belajar. And then next, nah ini lanjutannya. Seperti biasa, what's new, and the answer is kita harus catat apa vocabulary yang baru-baru. Saya tidak bosan untuk mengingatkan karena ini sebagai perbendaharaan kata kalian, jadi ini penting, setidaknya bisa dipakai nanti. Di sini ada instruksi, say whether the statement are true or false. Statement ini kita harus putuskan dia itu benar atau salah jika dihubungkan dengan gambar yang di sini. Oke, kita pilih secara acak. Yang F misalnya. Likely the load on a tower, the thicker its structure. Yang kecil loadnya itu on tower, kemudian yang besar itu di struktur. What do you think? The answer is, oke, kalian bisa jawab. And then B. The structure of the water tower has to support less weight than that of the microwave tower. Struktur water tower itu support sedikit berat daripada microwave tower. Strukturnya ini menopang lebih sedikit, begitu intinya, daripada yang microwave tower. Jika kalian lihat bebannya lebih besar mana, kemudian strukturnya lebih padat mana dan lebih besar mana, apakah struktur water tower itu support sedikit daripada microwave? And the answer is false. Oke. Yang F tadi kalian bisa jawab. Kemudian B, and then
Anything else untuk kalian belajar? A, C, D, E, G. Caranya adalah kalian translate dulu ke bahasa Indonesia, baru kalian sesuaikan dengan gambar. Jika kalian menebak-nebak dalam bahasa Inggris memang sedikit susah, mungkin gampang jika yang menguasai, tapi sebaiknya untuk belajar dan pengetahuan vokab kalian bertambah, kalian usahakan ditranslate dulu, kemudian sesuaikan dengan gambar dan putuskan pernyataan A, B, C sampai G ini true or false. Okay, and then next. Nah, di proportion ini kita akan juga belajar tentang perimeter in relation to size and shape, hubungannya dengan ukuran dan bentuk. The ratio between the perimeter and floor area of a building has an important effect on the cost. Okay, rasio antara perimeter keliling dan floor area, luas floor di bangunan itu sangat penting efeknya terhadap cost pastinya. Kemudian the perimeter area ratio depend on the size and shape of the plan of the building. And then to show how the perimeter varies with size, calculate the floor area of the building, illustrate below. Di bawah ini kita hitung, calculate their perimeters, kelilingnya. Find the ratio between the perimeter and the floor area of each building. Kita harus cari rasio antara keliling dan luasnya. Jika yang pertama, tentunya kalian sudah tahu sebagai teknik sipil, kalian jangan sampai lupa yang namanya rumus luas, rumus keliling, rumus volume. Yang dasar-dasar itu kalian jangan sampai lupa. Jika kalian lupa dan tidak mengetahui, itu sungguh efeknya sangat tidak baik, karena di dunia kerja pun hal itu sering dipakai. Oke, kita kembali ke materi. Untuk building A, dia persegi dengan sisi 3x3. Floor areanya berapa? Sisi kali sisi, 3x3, 9 meter persegi. And then perimeter, perimeternya adalah 3 tambah 3, 4 kali S, 9, 18. Kemudian perimeter per area rasio, perimeternya tadi 18 per 9, itu artinya perimeter per area rasio adalah 6, 12 untuk perimeternya, berarti 12 per 9. Kalian bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 3, kemudian ketemu rasionya. And then building B, 6 untuk floor areanya adalah 6 kali 6, 36. Untuk perimeternya 4 kali 6, hasilnya 4 kali 6. Oke, kalian mengamati video ini juga sambil menulis, sambil menghitung. Jika sudah diketahui floor areanya tadi, kemudian perimeternya itu 24, kemudian untuk rasionya didapat
24/36. Kalian bisa bagi yang sama untuk mengetahui nanti rasionya berapa. Jadi jangan langsung ditaruh 24/36 karena disitu bisa sama-sama dibagi 8 misal, atau terserah kalian berapa. Yang penting nanti angka perbandingannya itu bulat, jangan pakai koma jika perbandingan. Itu saja yang dicatat. And then selanjutnya adalah sama sebenarnya. Kita diminta untuk menghitung floor area dan perimeter. Untuk yang lingkaran sudah diketahui bahwa floor areanya 196, kemudian perimeternya 49,6. Lingkaran. Dia tidak diketahui Pi-nya atau D-nya, jari-jarinya dia tidak diketahui, diameternya juga tidak diketahui. Diketahui floor area dan perimeter saja. Tentunya nanti kalau ada soal, misal di ulangan tengah semester, diketahui floor area dan perimeter dan ditanyakan R-nya, kalian harus tahu. Caranya kalian substitusi, kemudian kalian masukkan apa yang diketahui, kemudian pakai rumus perimeter atau area, itu sama saja, pilih salah satu dan kemudian akan didapat R atau D-nya, tergantung rumus yang kalian pakai, 1/4 PD kuadrat atau PR kuadrat yang dipakai nanti. Saya rasa kalian sudah mahir tentang luas ini, karena syaratnya di teknik sipil setidaknya kalian paham hitungan yang seperti ini. And then yang persegi panjang diketahui panjangnya 28, lebarnya 7. Floor area untuk semua bentuk bidang ini adalah sama 196. Jadi kalian untuk persegi panjang dan persegi cukup menghitung perimeter saja, keliling saja. Jadi untuk persegi 14 kali 4, perimeternya berapa, persegi panjang 2 kali P tambah L, berapa hasilnya nanti dihitung dan diisi di print out materi kalian nanti. Kemudian next di sini seperti materi-materi sebelumnya ada section reading. Nah, section reading itu sebenarnya sebagai bentuk kalian untuk belajar bagaimana menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf, kemudian bagaimana penggunaan katanya dan apa-apa saja yang baru, kosakata yang kalian dapatkan. Itu adalah inti dari section reading. Seperti yang di kiri sini saya tidak jelaskan banyak. Kalian untuk melatih kalian bisa translate nanti. Sebenarnya tidak harus translate semua. Jika ada vocab yang baru, vocabulary yang baru, kalian tulis saja, nanti bisa sambung-sambung sendiri. The relation between surface area and volume has many effects on the performance of buildings. Hubungan antara misalnya kalian sudah tahu tentang arti dari the relation between, kemudian yang kalian tidak tahu surface area-nya. Nah, ini saja yang kalian translate. Ini saja mungkin di atasnya atau bagaimana itu
model-model kalian, cara-cara kalian pasti berbeda. Kemudian dijelaskan di sini bahwa surface area dan volume ini mempunyai banyak efek dalam performance buildings. Sebagai contoh, loss heat through its walls depend on its surface area or volume. Perbandingan antara surface area dan volume ratio. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa translate ini. Inti dari paragraf ini adalah ada heat loss, kemudian bagaimana kehilangan heat, kehilangan panas. Di gambar sudah dijelaskan bagaimana sistem heat itu, ada insulation, ini ada heat retention, kemudian ini ada penjelasan tentang temperatur yang masuk ke house, kemudian temperatur outside-nya yang keluar dari house, and then temperatur gradient, ini pengurangan. Kalian bisa pelajari. Gambar ini sudah dijelaskan di paragraf ini. Kemudian yang ini tentang alasan. Following example illustration the effect of the perimeter per area ratio. Ini ilustrasi efek dari perbandingan keliling dan area, kemudian rasio antara surface dan volume. Surface itu permukaan, area permukaan, dan volumenya yang di dalam. Di sini ada pertanyaan igloo. Kalian pasti tahu ini jika suka nonton film. Ini adalah rumah orang-orang Eskimo di sana di Arktik yang cuacanya, iklimnya sangat dingin. Kemudian jika ditanya mengapa dibangun dengan shape seperti ini, nah cara menjawabnya ini kan pendapat. Jika kalian tidak tahu, kalian tanya ke Google boleh, karena ini tentang teknis juga, terkait dengan bagaimana membuat ruangan ini hangat, kemudian mengapa bentuknya seperti ini. Tentu di Google sudah dijelaskan dalam bahasa Indonesia pastinya. Nanti kalian menyadur dari Google itu jangan semuanya. Kalian baca beberapa sumber, kemudian kalian simpulkan, misalnya dengan bentuk seperti ini, udara yang masuk dan udara hangat itu tidak mudah keluar, dan sebagainya. Nanti setelah kalian dapat bahasa Indonesianya, kalian translate ke bahasa Inggris. Nah, baru dapat jawab poin yang A. And then poin selanjutnya adalah both this building, kedua building ini mempunyai floor area yang sama. Jadi luasnya sama, hanya bentuknya aja yang berbeda. Yang B ini agak melulu. Which one will be more expensive to heat? Nah, yang mana nih yang lebih mahal untuk membuat ruangan ini menjadi hangat?
kan harus ada insulation tuh. Jika ini insulation harus berada di keliling ini, jadi kuncinya kita harus tahu kelilingnya. Jika kelilingnya lebih besar, maka dia tentu lebih ekspensif. Boleh luasnya sama, tapi kemungkinan kelilingnya berbeda. Apakah bisa seperti itu? Apakah keliling dan luasnya sama? Kemudian apakah ada pengaruh tentang dia buildingnya meliuk seperti ini dengan yang simetris seperti ini? Oke. Ini sebagai tambahan belajar buat kalian. Mungkin di mata kuliah lainnya dijelaskan hal yang demikian. Silahkan. Jadi kalian sudah keep bahasa Indonesianya, tinggal translate di bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya concrete block. Kalau di kita ini bataku. And di sini ada 3, ada yang 75 mm yang solid, 100 mm seluler, and then 140 seluler juga. Nah, ini 100, 140. Dimension of face-nya, wajahnya, permukaannya. Nah, ini 400 kali 20 mm, kemudian 450, ini 225, kemudian ini beratnya 6,3, 9,5, 10,9. Ini thermal resistennya beda-beda. Kemudian di sini bedanya adalah dia punya lidah di sini karena dia groove di sini. Sini dia ada cowaan dan sini agak timbul. Kemudian ini solid. Kemudian yang kedua ini ada celah-celah di tengahnya. Kalau ini plain end. Jadi wajah sisi depan di sini dia tidak ada lubang atau tidak cekung atau tidak cembung. Kalau yang satunya dia seperti ini, seperti yang pertama, namun ada lubangnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, which block is proportionally thick? Yes. Yang mana nih yang sangat tebal, proporsional? 225 yang tengah. Oke, karena di sini ada cowaan, di sini tidak proporsional. Kalau yang ini adalah proporsional ya. Dan tebalnya adalah 225, lebih dari yang ini. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan dinding. Ini 100 mm seluler, ini bercelah. Ini maksudnya adalah wallnya itu adalah tebalnya 100 mili, tapi dia bercelah. Kemudian yang ini solid, tebalnya 75, kemudian ini bercelah, namun tebalnya 140. Untuk wall E itu adalah dimensi wallnya 5 kali 28. Kemudian wall B adalah 6 kali 3.
6 kali 3, and then we'll see 6 kali 5. Nah, design situation 1. Nah, kalian yang ini bisa dibuat translate-nya juga. Banyak vocabulary yang baru di sini tentang belajar tentang ketebalan, kemudian rongga dan solid, kemudian dimensi juga kalian bisa belajar di sini 5 kali 26 dan seterusnya. Selanjutnya adalah membaca tabel. Seperti yang sebelum-sebelumnya, di sini ada elemen of roof struktur. Oh, jadi ini adalah beberapa elemen untuk struktur atap. Di sini ada kolom materialnya, kemudian ada thickness-nya, ada ketebalannya, kemudian cavalry. Untuk elemen yang membran waterproof dengan material 3 layer bitumen felt, kemudian copper sheet. Untuk insulation board ini ada cellular glass, polyurethane foam, vapor barrier ini pakai material felt. Kemudian kalau roof deck itu biasanya pakai concrete slab, dia pakai slab pakai beton char atau wood pull slab. Kemudian internal lining, plasterboard, ketebalannya di sini sudah ada. Kalau copper sheet 0,002 meter, jika kalian jadikan milimeter berapa, jadikan senti berapa, kalian harus paham itu. 0,002 meter sama dengan 0,2 cm sama dengan berapa milimeter, kalian harus paham itu. Karena satuan-satuan, penyesuaian satuan itu sangat penting. Jika kalian lupa menyamakan satuan, apapun itu, di hitungan apapun, statika atau membuat denah pun nanti itu sangat-sangat berpengaruh dan sangat fatal akibatnya jika tidak disertakan satuan yang sama. Misalnya di menggambar bangunan, kalau tidak salah dosennya adalah Bayu. Jika kalian menggambar dengan skala meter, 2 meter, 1 meter, jangan ada dimensi yang menerangkan 200 cm, padahal itu bisa dibuat 2 meter. Nah, itu pasti nanti akan disalahkan. Jadi hati-hati terkait dengan unit. Selain kita belajar bahasa Inggris, di sini kita juga harus belajar unsur-unsur teknik sipilannya juga. Itu sangat dasar sekali. And then yang terakhir, ini ada section through the pipe, potongan dari pipa. Kalian bisa translate, bisa belajar untuk mengetahui vocabulary apa yang baru kalian pelajari di sini. Sangat-sangat banyak di sini untuk kosakata baru. Ini sebagai pengetahuan saja karena materi kita sangat banyak.
and then okay. Terima kasih, kita sudah di penghujung presentasi untuk minggu depan. Materinya masih tetap di ukuran, namun dalam topik lingkup yang berbeda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Semangat belajar. Sampai jumpa minggu depan.